warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Restu Amelia Putri, mahasiswi Polbang Tan Bogor, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2B. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas beberapa materi perihal pembibitan. Nah, untuk materi pertama ada macam-macam teknik pembibitan menggunakan kultur jaringan. Yang kedua, produksi benih dengan skala modern atau skala besar, skala industri. Yang ketiga itu ada produksi benih hibrida dan produksi benih non hibrida. Oke, biar nggak lama-lama lagi langsung saja ke materi pertama. Nah, untuk materi pertama yaitu macam-macam teknik perbanyakan atau pembiakan dengan menggunakan kultur jaringan. Nah, untuk perbanyakan menggunakan kultur jaringan terdapat beberapa kelompok atau beberapa cara. Yang diantaranya itu yang pertama ada dengan kultur meristem, ada dengan kultur pucuk, ada juga dengan menggunakan kultur embrio, dan yang terakhir ada kultur embrio somatik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa perbedaan dan seperti apa teknik yang akan digunakan atau cara untuk memperbanyakkan pembiakan menggunakan kultur jaringan dengan menggunakan masing-masing sistem, yaitu diantaranya mari kita bahas. Oke, yang pertama kultur meristem. Kultur meristem adalah suatu perbanyakan atau pembiakan yang menggunakan bahan tanam berupa pucuk atau bahan dari titik tumbuhnya berupa pucuk. Nah, kultur meristem ini pengertian itu diambil atau biakannya itu diambil dari si pucuk. Apakah ada bedanya dengan kultur pucuk? Nah, itu akan kita bahas ya selanjutnya. Jadi sebenarnya kultur pucuk dengan kultur meristem itu memang ada bedanya. Nah, di sini mari kita garis bawahi berupa pucuk tanaman yang terdiri dari titik tumbuh, ya, titik tumbuh. Oke, selanjutnya kultur meristem itu terdapat beberapa tekniknya. Yang pertama ada dengan heat treatment, yang kedua tanpa heat treatment. Heat treatment itu apa? Heat treatment itu adalah suatu perlakuan dengan perlakuan panas atau perlakuan di mana biakan atau calon nanti yang akan menjadi benih itu disimpan dalam suhu yang berada di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, tujuan sendiri untuk kultur meristem tuh tujuannya untuk apa sih? Kenapa dilakukan? Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan tanaman bebas virus. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan tanaman yang bebas dari virus, kalian bisa menggunakan kultur meristem ini. Jadi jika induknya memiliki virus, itu tidak akan tidak akan tertular atau terbawa oleh biakannya jika kalian menggunakan kultur meristem. Nah, untuk tunas pucuk ini untuk diambilnya ya, maksudnya untuk diambilnya itu tunas pucuknya itu dipotong sepanjang 5 cm dan diisolasi dengan cara membuang daun tertular. Daun yang tertular dari tunas pucuk itu dibuang lalu disterilkan dengan teknik standar. Nah, selanjutnya itu ada media yang digunakan. Untuk media yang digunakan itu sendiri bisa menggunakan media padat dan cair. Disesuaikan pun dengan kebutuhan tanaman itu sendiri ya, karena tiap tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, untuk waktu inokulasi itu sendiri, waktu pengambilannya itu sendiri menggunakan mikroskop agar nampak bagian meristem. Jadi agar bagian meristemnya itu terlihat, karena memang bagian meristem itu sangat kecil ya. Jadi jika kita tidak menggunakan mikroskop itu tidak akan terlihat, sehingga nanti akan salah potong saat kita memotong meristem untuk dipindahkan ke media tanamannya. Nah, untuk pengambilan pun harus menggunakan pinset ujung bengkok dan jarum atau stempel ujung lengkung meristem diisolasi secara hati-hati. Jadi meristem itu diisolasi secara hati-hati. Oke, setelah meristem yang tadi itu ditanam, disimpan di media yang telah disediakan, pada minggu-minggu selanjutnya itu setelah si meristemnya itu tumbuh besar, itu akan dilakukan subkultur ke media kultur yang medianya itu lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Lalu media tersebut tuh diberi ZPT untuk penggandaan. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang kultur pucuk. Nah, tadi aku sudah bilang kan, kultur pucuk dengan kultur meristem itu sebenarnya bahan perbanyakan itu sama-sama pucuk, tapi bedanya untuk kultur pucuk ini sendiri
bahan tanamnya itu menggunakan pucuk yang sudah berdaun atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas kayak gitu. Nah, tujuannya itu sendiri berbeda dengan kultur meristem. Tujuan intinya itu untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat. Seperti itu. Nah, untuk medianya sendiri ini menggunakan media padat. Dan untuk subkulturnya atau pemindahannya itu bisa dilakukan setelah 3-4 minggu. Maksimal subkultur itu 7 kali ya. Dilakukan sebanyak 7 kali, tidak dilanjutkan itu karena tidak ingin adanya perubahan gen atau jadinya itu tidak sesuai dengan induk, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau disebut mutasi gen. Seperti itu. Jadi sudah beda dari yang diinginkan, itu bukan varietas yang sesungguhnya seperti itu. Jadi biasanya ada mutasi atau perubahan dari struktur sel gitu. Oke, selanjutnya ada kultur embrio. Kultur embrio adalah suatu perbanyakan atau pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio. Embrio itu apa? Embrio itu adalah hasil perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak. Alasan digunakan embrio itu bijinya tidak, atau embrio itu kenapa sih harus pakai kultur embrio gitu? Karena biasanya kultur embrio ini dilakukan kepada tanaman yang bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiledon. Jadi dia tidak bisa menciptakan makanan sendiri sehingga biji tersebut dapat tumbuh dan berkecambah. Maka dari itu digunakanlah kultur embrio. Nah, untuk kultur embrio ini sendiri, tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial itu biasanya salah satu contohnya itu tanaman anggrek. Ya, perlu kita ketahui dan mungkin sudah banyak teman-teman ketahui kalau anggrek itu tidak memiliki endosperm. Buah anggrek berisi 1.000 sampai 10.000 embrio. Tapi dia tidak mempunyai endosperm, jadi harus dilakukan kultur embrio. Seperti itu. Oke, teman-teman, jadi di sini aku sambil laptop karena ya kita perlu susunan ya agar apa yang kita sampaikan itu tepat. Pada pembibitan anggrek, buah dipecah dalam kondisi steril, biji ditabur dalam botol media agar sebagai pengganti endosperm. Contoh komoditi lain, kelapa kopior. Kelapa kopior itu sama tidak memiliki endosperm, maka kelapa kopior seringkali dibiarkan menggunakan sistem kultur embrio. Kultur embrio juga biasanya membuat hasil perbanyakan itu menjadi lebih mahal karena ya agak sulit juga. Makanya kelapa kopior juga anggrek itu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oke, untuk yang terakhir ada kultur embrio somatik. Kultur embrio somatik adalah kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman, bagian tumbuh tanaman ya, dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Bagian vegetatif yang ada di tanaman biasanya dari pucuk, dari dahan, dari limbah. Nah, embrio somatik adalah perkembangan dari satu sel somatik, bukan sel gamet ya, bukan sel gamet yang membelah dan berkecambah menjadi embrio dan pada akhirnya menjadi tanaman. Industri bibit yang menggunakan teknik ini tuh biasanya embrio somatik itu biasanya secara massal ya, tujuannya untuk memperbanyak secara massal seperti tanaman kakao, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit. Nah, untuk kelebihan kultur embrio somatik ini sendiri yaitu bisa menghasilkan banyak sekali bibit, bahkan hingga berjuta-juta bibit tanaman dalam waktu relatif singkat. Dan untuk kelamahannya itu sendiri sering menghasilkan mutan bahkan sampai 50%. Mutan itu sama seperti yang tadi saya sebutkan, mutasi atau jadi bedanya sifat dari yang seharusnya. Karena adanya perubahan, biasanya ada perubahan gen atau mutasi gen seperti itu. Kesulitan dalam melakukan seleksi fase dini sehingga apabila pada tanaman perkebunan terjadi kerugian pemeliharaan selama belum berbuah. Ya, itu kelemahan dari kultur embrio somatik itu sendiri. Nah, keempat
kebanyakan itu udah aku sampaikan. Nah, mungkin teman-teman tadi nggak tahu ya apa saja teknik yang dapat memutus siklus virus terhadap benih yang selanjutnya, terhadap kebiakan selanjutnya. Nah, adapun penghasilan bibit bebas virus itu yang pertama dengan kultur meristem jelas seperti yang tadi sebutkan, yang kedua dengan kultur embrio zigotik dan somatik. Nah, beberapa teknik tersebut itu menghasilkan benih yang bebas virus, dan yang tidak bebas virus itu adalah kultur pucuk ya. Tidak bebas virus seperti yang tadi sebutkan, kultur pucuk itu tidak bebas dari virus karena memang pucuk yang sudah berdaun yang digunakan, dan biasanya pucuk yang sudah berdaun itu sudah memiliki kandungan virus yang ada di tanaman tersebut. Jadi untuk siklus virus itu sendiri, atau bukan siklus ya, cara mengapa sih si suatu tanaman itu tuh suatu bahan biakan tersebut tidak terdapat virus sedangkan pucuk itu terdapat virus. Salah satunya contohnya ya kultur meristem. Jaringan meristem itu belum mempunyai kambium sehingga belum mempunyai silem. Jadi dengan demikian siklus penyebaran virus dari tanaman itu terputus karena tidak adanya silem. Sedangkan pada pucuk yang sudah berdaun itu daun tersebut tuh sudah memiliki silem, sudah memiliki kambium khususnya, sehingga virus itu dapat tertular terhadap pucuk tersebut gitu. Nah, mengapa virus tidak terdapat di jaringan meristem? Lebih jelasnya lagi, heat treatment menyebabkan virus yang terdiri dari molekul besar terhambat. Jadi selain daripada tadi saya sebutkan kultur meristem itu salah satu biakan yang tidak menyebabkan penularan virus itu, dengan cara heat treatment khususnya menyebabkan virus yang terdiri dari molekul besar terhambat perkembangannya dan tidak dapat diangkut ke atas seperti itu. Nah, untuk embrio zigotik sendiri, embrio zigotik terbentuk dari pertemuan gamet jantan dan betina yang merupakan sel tunggal dari pembelahan meiosis. Sesudah bergabung dan menjadi sel zigot, kemudian membelah dan akhirnya menjadi embrio. Gitu. Jadi kenapa bebas virus ya? Seperti itu. Embrio somatik terbentuk dari sel somatik yang meristemik, sehingga belum ada transport atau pemindahan virus ke dalam sel tersebut, kecuali apabila tanaman induk sudah terserang seperti aphids pembawa virus di bagian meristem tersebut. Nah, untuk bahan tanam embrio somatik harus dari sel yang sehat atau dari bagian tanaman yang masih tertutup, misalkan bagian dalam pucuk benih. Oke, terus selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pembibitan komersial. Yaitu diantaranya ada pembibitan tanaman kentang, krisan, anggrek, jati, dan pisang. Untuk pembibitan kentang tersendiri terdapat alur. Yang pertama itu tanaman induk yang sehat. Kita menyeleksi tanaman induk yang sehat yang akan dijadikan sebagai sumber atau induknya. Lalu setelah itu dikultur meristemkan, dilakukan perlakuan dengan seperti yang tadi saya sebutkan menggunakan kultur meristem. Lalu proliferasi, selanjutnya ada aklimatisasi atau penyesuaian. Nah, untuk kelas benihnya sendiri di tanaman kentang itu biasanya terdapat turunan penanaman di screenhouse G0, lapang 1 G1, lapang 2 G2, lapang 3 G3. Itu biasanya untuk G0 itu benih dasar ya, atau benih yang baru diturunkan dari aklimatisasi. Jadi benih yang memang turunan pertama dari kultur jaringan. Jadi pas saat di lapang yang pertama setelah adanya di kultur jaringan. Dan selanjutnya. Dan untuk benih yang digunakan untuk petani ya, biasanya petani menggunakan benih kelas G2, G3 hingga G4. Nah, untuk selanjutnya ada tanaman krisan ya. Ada tanaman krisan, sama halnya seperti tanaman kentang, krisan pun memiliki tahapan atau prosedur turunan. Yang pertama persiapan tanaman induk, yang kedua isolasi, yang ketiga proliferasi, yang keempat aklimatisasi, stek pucuk, baru menjadi bibit. Oke. Yang
Yang ketiga ada pembibitan anggrek. Nah, untuk pembibitan anggrek tersendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan biji atau embrio, dan yang kedua tunas atau tangkal batang. Ini ya, kultur embrio dengan kultur pucuk, bisa dengan cara tersebut. Untuk perbanyakan menggunakan biji atau embrio sendiri, terdapat cara atau tahapan. Yang pertama itu adalah isolasi, yang kedua perkecambahan, lalu plantlet, lalu seedling, remaja, hingga akhirnya dewasa. Nah, untuk tunas atau tangkal bunga, yang pertama ada isolasi, yang kedua ada embryogenesis somatik, selanjutnya ada regenerasi plantlet, selanjutnya ada seedling, remaja, lalu dewasa. Oke, untuk selanjutnya ada perbanyakan jati dan pisang. Sebenarnya perbanyakan jati dan pisang itu sama ya, hampir sama. Mereka bisa digunakan menggunakan kultur meristem. Yang tahapannya itu yang pertama persiapan tanaman induk, sama ya, dari menggunakan sistem manapun yang pertama itu yang harus disiapkan adalah tanaman induk. Lalu isolasi expline, selanjutnya kultur meristem atau pucuk, selanjutnya proliferasi, selanjutnya perakaran, selanjutnya aklimatisasi, lalu yang terakhir adalah pembesaran. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang perbanyakan menggunakan teknik kultur jaringan telah saya sampaikan. Selanjutnya ada materi tentang perbanyakan atau produksi benih non hibrida ya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana proses atau cara perbanyakan benih non hibrida. Oke, untuk produksi benih non hibrida tersendiri terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kegiatan ini dapat dilakukan. Nah, sebelum itu non hibrida itu apa sih? Benih non hibrida itu apa sih? Berbeda dengan hibrida, benih non hibrida itu adalah benih di mana benih tersebut bukan benih yang dihasilkan dari tetua jantan dengan tetua betina. Jadi bukan F1 ya, biasanya kita sebut dengan F1. Berbeda, kalau hibrida itu F1 yaitu hasil perkawinan dari tetua jantan dan tetua betina, sedangkan non hibrida itu tidak. Akan tetapi non hibrida itu adalah perbanyakan dari suatu tanaman yang sudah ada gitu. Jadi induknya itu tanaman bukan persilangan, bukan hasil persilangan, tapi satu tanaman yang diperbanyak. Nah, untuk produksi benih non hibrida, untuk memproduksi benih tersebut apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah produksi benihnya itu benih tanaman pangan atau sayuran, itu jelas berbeda ya. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi benihnya itu yang pertama sejarah lahan, yang kedua sumber benihnya, yang ketiga sifat tanaman, selanjutnya keadaan tanaman, selanjutnya teknik budidaya, selanjutnya isolasi, lalu rowing, dan yang terakhir adalah permohonan sertifikasi. Nah, untuk sejarah lahan itu sendiri, apa sih sejarah lahan? Jadi kita harus mengetahui lahan tersebut tuh sebelumnya dipakai apa? Apakah dipakai untuk menanam tanaman yang sefamili dengan yang akan kita banyakan, yang akan kita perbanyak? Apakah tanah tersebut dulunya digunakan sebagai lahan yang aktif atau tidak aktif? Lalu seperti apa lingkungan dari lahan tersebut? Apakah di sebelahnya itu ada tanaman yang sefamili atau tidak? Itu harus diperhatikan karena ditakutkannya ada perubahan yang seharusnya yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Adanya perkawinan yang tidak diduga, dan ada juga bisa terdapat peledakan hama karena adanya famili yang sama, famili yang ditanam dalam tempat yang sama, seperti itu. Selanjutnya benih sumber. Jadi sumber benihnya itu apa? Apakah memang induknya baik atau tidak? Apakah memang layak untuk diperbanyak? Apakah layak untuk dijadikan sebagai induk atau tidak? Seperti itu. Yang selanjutnya ada sifat tanaman. Jelas ya, tanaman itu memiliki sifat masing-masing sehingga saat kita memperbanyak itu berkaitannya dengan cara tumbuh dari tanaman itu sendiri. Bagaimana caranya kita mengetahui sifat tanaman sehingga dalam proses perbanyakan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah keadaan tanaman. Keadaan tanaman itu seperti apa? Salah satunya seperti apa batangnya, seperti apa bunganya, seperti apa pucuknya, daunnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa
menanam sedemikian rupa. Maksudnya sedemikian rupa itu dengan jarak tertentu, dengan waktu tertentu, dengan teknik atau perlakuan atau treatment tertentu itu harus diperhatikan ya. Kurang lebih kita harus memperhatikan morfologi dari tanaman itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik budidaya yang akan kita lakukan. Itu tekniknya seperti apa? Dari mulai perlakuan benih hingga panen itu seperti apa, itu harus diperhatikan. Dan yang selanjutnya ada isolasi. Isolasi itu terbagi menjadi dua, ada isolasi jarak dan isolasi waktu. Nah, untuk isolasi jarak itu sendiri biasanya kita memberi jarak yang kurang lebih 300 meter, tapi jika beda famili biasanya dalam jarak 100 meter itu sudah bisa dilakukan. Jadi jarak antara tanaman lain dengan tanaman yang akan kita biarkan itu memiliki jarak gitu, sehingga tanaman yang akan kita perbanyak itu, yang akan kita bibitkan itu terisolasi. Nah, untuk isolasi waktu itu sendiri seperti apa sih? Jadi kita itu menanam dengan memainkan waktu, dengan bermain waktu, di mana tanaman yang di sebelahnya itu misal akan berbunga dan melakukan perkawinan pada umur 40 hari. Maka kita harus menanam menanam tanaman yang akan kita perbanyak atau yang akan kita produksi benihnya dalam waktu dimana saat 40 hari tanaman tersebut berbunga, tanaman kita itu semisal baru saja tumbuh, sehingga tidak terjadinya pembungaan yang serentak, yang barengan gitu. Oke, selanjutnya ada rogwing. Rogwing itu bisa disebut sebagai apa ya? Pengamatan, atau kita melihat ini kayak sepertinya tanaman ini tidak bisa lanjut tumbuh nih karena memiliki virus, karena sakit dan lain sebagainya, atau simpelnya menyeleksi ya, seleksi. Jadi untuk tanaman yang dikira sudah tidak layak dapat dibuang saja gitu. Dan yang terakhir adalah permohonan sertifikasi. Permohonan sertifikasi itu berfungsi agar bibit yang kita hasilkan itu memang layak untuk ditanam kembali. Sehingga benih tersebut ya memang terpercaya gitu untuk diperbanyak, khususnya untuk yang ingin menjual hasil bibit hasil perbanyakan tersebut. Oke, yang terakhir ada materi terakhir untuk materi produksi benih non hibrida, sampai situ saja. Dan untuk yang terakhir adalah produksi benih jagung hibrida, yang tadi non hibrida ya, sekarang hibrida. Nah, untuk benih non hibrida itu sendiri apa sih? Benih hibrida itu sendiri apa sih? Jadi benih hibrida itu seperti yang aku sebutin sebelumnya adalah suatu benih yang dihasilkan dari persilangan antara tetua jantan dengan tetua betina. Jadi dua tanaman yang biasanya itu tanaman tersebut tuh memiliki varietas yang berbeda ya, varietas atau memiliki karakter yang berbeda. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, lalu disilangkan. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai tetua itu adalah tanaman yang memang memiliki keunggulan tersendiri dan bisa disebut dengan varietas unggul, sehingga dikawinkan untuk menghasilkan benih yang lebih berkualitas lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk menanam tanaman tetua ya, untuk menanam si tetua agar menghasilkan benih hibrida itu terdapat syarat tumbuh atau syarat-syarat yang harus kita penuhi agar tanaman jagung atau si tetua itu dapat tumbuh dengan maksimal. Yang pertama yaitu lahan yang ditanam itu, lahan yang akan dijadikan sebagai tempat budidaya itu harus lahan kering, pasang surut atau lahan sawah, tentunya dengan berbagai iklim. Yang selanjutnya, tanah harus bertekstur ringan hingga sedang. Yang selanjutnya, lahan tersedia air dengan cukup, lahan tidak tergenang air, dan biasanya ketinggian yang bagus itu 1000 meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Lalu lokasi terisolasi seperti yang dijelaskan pada materi tentang produksi benih non hibrida. Terisolasi itu seperti apa? Ada isolasi waktu, ada isolasi jarak. Nah, untuk tanaman jagung ini sendiri biasanya isolasi jaraknya itu harus 300 meter ya. Dan untuk waktunya itu biasanya 3 minggu. Waktu perbedaannya itu 3 minggu. Nah, untuk teknik budidayanya itu sendiri terdapat beberapa perlakuan khusus dalam teknik budidayanya. Yang pertama ini adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanahnya biasanya dilakukan dengan menggunakan traktor apabila lahannya
lahan yang mampu untuk diolah menggunakan traktor, dan memang biasanya untuk kegiatan perbanyakan benih itu tidak menggunakan lahan berlereng ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah penyiapan benih. Yang ketiga, untuk benih tersendiri, benih jantan dan betina itu memiliki perbandingan yang berbeda. Jadi perbandingan itu 1:3 atau dengan kata lain, benih jantan disediakan sebanyak 1/4, sedangkan benih betina disediakan sebanyak 3/4. Jadi benih betina itu 3 kali lebih banyak daripada benih jantan. Nah, untuk selanjutnya ada penanaman. Untuk penanaman itu sendiri biasanya dilakukan dengan perbandingan 1:3. 1 itu untuk benih jantan dan 3 untuk benih betina. 3 itu seperti apa maksudnya? Jadi dalam satu parit nih ada 1 benih jantan atau 1 tanaman jantan yang ditanam, 1 lurusan gitu ya, 1 paritan jantan dan 3 betina. Jadi berdampingan dalam satu seperti apa ya saya menjelaskan. Oke. Dalam satu tempat penanaman ini terdapat ada 4 parit, yang 1 khusus untuk benih jantan dan yang untuk 3-nya ini untuk benih betina, seperti itu. Jadi kenapa hal tersebut dilakukan? Karena biasanya satu benih jantan, 1 tanaman jantan itu bisa membuahi 3 pohon betina sekaligus. Nah, untuk selanjutnya pada penanaman tersendiri terdapat perlakuan yang harus dilakukan, yaitu dengan perbedaan penanaman. Kenapa? Karena biasanya benih jantan itu lebih lama untuk berbunga dibandingkan benih betina atau sitatua betina biasanya. Jadi yang dijadikan sebagai tetua jantan atau benih jantan itu ditanam 5 hari lebih dulu daripada si betina. Dan selanjutnya ada pemeliharaan. Yang pertama ada pemupukan. Pemupukan biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali, dan untuk pembenihan itu sendiri sangat diperhatikan akan adanya atau tercukupinya unsur N. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengecek daun menggunakan alat pengukur. Alat pengukur daun tersebut warnanya disamakan apakah sesuai atau tidak. Jika kurang maka akan ditambahkan, akan diberi pupuk N lagi. Jika tidak maka ya sudah di stop saja. Nah, selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan biasanya dilakukan pada tanaman berumur 15-20 hari. Dan itu tuh biasanya dilakukan setelah pemupukan ya, 15-20 hari, lalu dilakukan penyiangan lagi selanjutnya jika terlihat memang lahannya itu sudah harus disiang, dan biasanya dilakukannya sih berbarengan setelah pemupukan seperti itu. Nah, kegiatan penyiangan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembumbunan. Pembumbunan itu biasanya diambil dari drainase, sehingga drainasenya itu akan lebih kayak lebih bawah ya. Jadi si tempat tanamnya itu atau bedengannya itu lebih tinggi. Yang selanjutnya ada pengendalian hama. Dan untuk hama yang biasanya menyerang tanaman jagung ini terdapat lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Nah, untuk lalat bibit ini sendiri biasanya dikendalikan dengan menggunakan pestisida puradan ya, atau dengan menggunakan bahan aktif karbopuran sebanyak 10-15 kg per hektar. Jadi biasanya untuk pengendalian lalat bibit ini dilakukan bersamaan dengan proses penanaman, saat proses penanaman. Dan untuk hama, lalat bibit, dan penggerek batang misalnya sama dilakukan menggunakan karbopuran, hanya saja dengan dosis yang berbeda, yaitu 10 kg per hektar atau sama dengan 3-4 butir per tanaman. Jadi dilakukan dengan cara ditabur pada bagian pucuk dari tanaman jagung. Nah, selanjutnya ada penyiraman. Penyiraman dilakukan secara kontinu dan khususnya dilakukan apabila terlihat tanaman itu sudah melihatkan ciri-ciri kekurangan air. Ciri-cirinya itu dengan daun dari tanaman jagung tersebut menggulung. Biasanya dalam 1 kali produksi penyiraman dilakukan sebanyak 6-8 kali. Nah, untuk selanjutnya ada pencabutan bunga jantan pada betina agar tidak adanya
penyerbukan atau perkawinan pada satu pohon dari si betina saja, maka dari itu bunga jantan dari betina itu harus dicabut agar jadi dibuahinya itu oleh tanaman jantan yang kita sudah siapkan. Nah, untuk pengambilan bunga jantan pada betina tersebut biasanya dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar saat masih terbungkus daun bendera, dan biasanya dilakukan pada pagi hari. Untuk selanjutnya ada rawing, seperti yang aku sebutkan tadi, rawing itu seperti apa, jadi tidak perlu aku bahas lagi agar kita mempercepat waktu. Yang selanjutnya ada panen. Nah, untuk panen tersendiri dilakukan apabila tanaman jagung sudah masak secara fisiologis. Lalu untuk selanjutnya ada penjemuran. Penjemuran dilakukan hingga kadar air pada tanaman itu mencapai 16%. Nah, selanjutnya ada sortasi. Pemilihan biasanya sortasi itu menggunakan alat yang sudah disediakan, jadi terdapat jaring yang dapat memisahkan atau mensortasi dengan lebih melihat ukuran ya, mensortasi dengan memilih ukuran. Jadi ukuran yang sama akan jatuh atau akan diayak dan jatuh pada wadah tersebut yang sudah disediakan. Begitupun dengan ukuran lainnya. Jadi pada jaring tersebut tuh sudah memiliki ukuran sesuai dengan keinginan. Nah, setelah kegiatan sortasi, benih yang telah disortasi itu akan dijemur kembali hingga kadar air yang terdapat pada benih itu sebanyak 9-10%. Nah, dan untuk yang terakhir, setelah proses penjemuran, setelah dipastikan kadar airnya 10% dan benih itu sudah kering, lalu dilakukan pengemasan. Untuk pengemasan ini sendiri biasanya dan memang harus menggunakan plastik yang tidak tembus cahaya dan memiliki ketebalan 0,2 mm. Biasanya berwarna putih. Dan untuk penyimpanan perlakuan pasca panen ya, perlakuan pasca panen sama sih yang tadi juga perlakuan pasca panen, tapi cuma khususnya ini penggudangan biasanya disimpan pada ruangan yang ber-AC agar benih dapat bertahan lama. Oke, untuk yang terakhir ada materi produksi benih padi secara modern. Nah, untuk produksi benih padi secara modern ini, seperti yang kita ketahui, yang namanya modern itu sudah meninggalkan teknik konvensional, jadi khususnya sudah menggunakan mesin ya, sudah menggunakan mesin. Nah, untuk teknik ini sendiri nanti aku akan simpan link YouTube dari channel lain gitu agar kalian lebih mengetahui seperti apa proses perbanyakan dengan menggunakan sistem modern. Nah, biasanya itu sudah terdapat beberapa nampan seperti nampan yang sudah disediakan dengan cara massal ya, banyak ya dalam skala yang banyak. Nah, nanti benih tersebut akan disimpan pada nampan tersebut yang dengan yang jelas ya, kita ketahui yang namanya pembenihan itu harus steril. Khususnya steril menggunakan media tanam tanah, lalu tanah yang sudah dicampuri dengan pupuk kandang jika disimpan atau dituangkan ke dalam nampan menggunakan mesin, lalu nampan tersebut yang telah dituangkan media akan diberikan benihnya atau si gabah padi yang khususnya gabahnya itu bulirnya itu full ya, 100% gabahnya itu memiliki bulir gitu. Jadi tidak terjadi kekosongan pada bulir padi. Nah, lalu setelah itu ditutup, lalu dirapihkan dan disimpan. Gitu. Dan tentunya dengan teknik modern ya, menggunakan alat. Oke. Nah, alhamdulillah untuk materi dari 4 materi telah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil banyak pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau bahkan mungkin kesalahan dalam penyebutan nama ilmiah, kesalahan dalam penjelasan, boleh kalian benarkan atau boleh kalian koreksi di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk buat yang udah nyimak. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.